urusan adalah kami, Arif dan Rita. Apakah itu secara regulasi diperbolehkan? Tentunya boleh. Jadi tidak ada yang melanggar secara regulasi aturan. Ini adalah aturan untuk kepemiluan dan ini sudah kami juga membuka untuk semuanya. Jadi banyak sekali yang tentunya pada saat kemarin juga beberapa tokoh juga melakukan komunikasi politik. Tapi alhamdulillah komunikasi politik Arifista bisa menyatukan seluruh partai. Ada 9 partai di Kabupaten Kebumen dengan 50 kursi. Ini kompak sekali untuk satu tujuan, yaitu Kebumen bersatu. Kita tahu bahwa kondisi sekarang adalah penuh tantangan. Kondisi COVID-19 yang alhamdulillah di awal-awal COVID-19 saya selaku Ketua Gugus insya Allah paham betul bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi semua lini. Kita tahu bahwa perekonomian ini cenderung minus dan ini juga perlu keseriusan dalam melakukan langkah-langkah terhadap perekonomian tersebut. Tidak hanya itu saja, Kabupaten Kebumen kita tahu sekarang ini positif juga terus meningkat, kemudian yang meninggal juga meningkat. Ini menjadi keprihatinan kami yang mendalam. Tentunya kami selaku calon pemimpin ke depannya yang akan masuk dalam pilkada nanti, tentunya kami lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Insya Allah dalam kampanye nanti kami lebih fokus dalam kesehatan dan keselamatan masyarakat, sehingga insya Allah kami tidak akan membuat kegiatan yang bersifatnya undangan banyak. Aturan tentunya di KPU sudah ada, kurang lebih 50 dalam setiap kegiatan. Ini juga menjadi tantangan kami, karena visi misi kami ini harus sampai betul kepada masyarakat. Apa sih yang akan dilakukan sebagai kontrak kami dengan masyarakat itu apa? Tentunya kita juga paham bahwa kami memiliki visi misi yang insya Allah visi misi tersebut sudah kami buat dari jauh-jauh hari untuk Kabupaten Kebumen. Kami sampaikan kepada awak media pada sore hari ini ada visi dan 5 misi kami untuk kesejahteraan Kabupaten Kebumen. Visi kami adalah Kebumen lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak. Ini yang pokoknya. Kita jabarkan menjadi 5 misi. Misi yang pertama adalah penguatan tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-government dan open government yang terintegrasi. Kenapa kami mengangkat hal tersebut? Kami mengharapkan pemerintahan ke depan lebih terbuka untuk masyarakat. Semua anggaran terbuka untuk masyarakat. Ada festival anggaran untuk masyarakat terbuka dari desa sampai kabupaten, ini harus terbuka. Insya Allah kami akan membuat namanya festival anggaran sehingga masyarakat bisa hadir dalam festival tersebut. Demikian juga di festival tersebut ini juga akan ada UMKM yang turut serta di situ. Beberapa hal tentunya sudah kami sampaikan tadi untuk 2, 3, 4, dan 5 step by step akan kami paparkan. Tapi paling tidak yang pertama adalah tentang birokrasi, yang kedua adalah pelayanan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan tentunya adalah kebutuhan dasar yang lain. Yang ketiga tentunya adalah penguatan ekonomi, terutama ketahanan pangan. Sekarang ini di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang dari kota-kota besar kembali ke Kabupaten Kebumen. Ini menjadi PR yang luar biasa. Kita harus tahan dan kuat dalam mengambil sikap. Tentunya kebijakan-kebijakan ini harus fokus. Kebijakan yang harus satu tujuan. Kebijakan yang harus berkepihakan. Kebijakan yang berkepihakan kepada siapa? Kepada rakyat. Kepada rakyat. Secara apa? Secara gotong royong. Tentunya gotong royong ini di Kabupaten Kebumen cukup baik. Sampai sekarang ini setiap event-event gotong royongan cukup luar biasa, tinggal kita kuat-kuatkan. Kemudian yang keempat tentunya adalah
infrastruktur. Kita tahu infrastruktur Kabupaten Kebumen kurang lebih 55-60% dalam keadaan rusak. Ini padat karya tentunya yang akan kita kedepankan dalam penguatan infrastruktur tersebut. Yang kelima tentunya adalah pembangunan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kebumen lebih rukun, lebih berbudaya dan bermartabat. Kita tahu budaya di Kabupaten Kebumen cukup banyak. Ini harus kita olah dan kita kembangkan. Pemimpin harus mengerti sumber daya apa yang ada di daerahnya dan diolah untuk menjadi satu kekuatan kepada daerah tersebut. Inilah visi dan misi kami. Ada 5 misi yang menjadi kontrak kami dengan masyarakat, dan insya Allah dari turunannya kurang lebih ratusan turunan program. Insya Allah nanti akan kita paparkan dan akan kita papang di dalam pamflet-pamflet saya. Nanti akan kita tulis kurang lebih ada 27 yang menjadi fokus utama yang nanti bisa dilihat bersama-sama. Jadi kelestarian lingkungan juga ada di situnya, insya Allah. Bahwa pemerintahan yang namanya e-government, good government, dan open government ini harus diciptakan dengan baik. Terintegrasi adalah ketika seorang pemimpin yang memimpin wilayah ini harus bisa berkoordinasi. Tentu pemimpin harus memahami betul kondisi di lapangannya, khususnya tadi terhadap kebencanaan. Pemimpin harus mampu mengkoordinasikan dengan BPBD. Pemimpin harus menguasai ilmu tersebut. Jadi pemimpin harus haus ilmu tersebut, harus mengetahui ketika seseorang dijadikan camat misalkan, kemudian di daerahnya ada banjir ataupun tanah longsor, kemudian ada rob sebagian di sisi selatan Kabupaten Kebumen. Pemimpin tersebut harus hadir memberikan solusi kepada masyarakat. Jangan malah bingung, tidak tahu apa yang akan diperbuat. Ini yang harus dikesampingkan. Jangan sampai ada pemimpin yang lahir seperti itu. Inilah yang tentunya kami selaku Wakil Bupati sudah melihat seperti apa birokrasi, sehingga poin kami yang pertama adalah penguatan birokrasi yang responsif terhadap apa? Terhadap pelayanan masyarakat. Sistemnya bagaimana? E-government, good government, dan open government. Ini yang kami utamakan. Juga terintegrasi. Satu dengan yang lainnya tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi ketika ada Dispermades, ada dinas sosial, sekarang sedang menggelontorkan bantuan-bantuan baik itu dari pusat, provinsi, dan kabupaten, apakah dia bisa berdiri sendiri? Tidak. Dia harus berdampingan dengan Dispermades P3A. Dia harus juga komunikasi dengan tata pemerintahan. Ini insya Allah kalau ini dikuatkan menjadi satu, fokus Kabupaten Kebumen akan cukup kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu yang kami maksudkan. Jadi poin pertama, kita akan melakukan penguatan terhadap tatanan birokrasi di Kabupaten Kebumen. Sekarang ini sudah cukup baik, tetapi perlu penguatan dan terintegrasi. Ibaratnya sepak bola itu sehebat apapun Messi, kalau dia sendirian, dia tidak akan menjadi pemain dunia. Sehebat apapun kepala dinas, dia tidak akan menjadi hebat ketika kepala dinas yang lain ataupun jajaran di bawahnya tidak kompak. Ini harus dijaga betul. Kedepannya tentunya kegiatan-kegiatan yang memfokuskan untuk kebersamaan, apakah itu melalui family gathering dan lain-lain, ini harus sering dilakukan. Ada komunikasi di antara pemerintahan untuk mewujudkan good government dan open government. Itu tujuan. Ya, tentunya pemerintahan yang bersih itu kami masukkan di pola pertama. Sebenarnya saya akan buka. Punya di sini, di sini sudah ada. Ciptakan yang namanya stop korupsi. Tujuannya apa? Kita paham bahwa pembangunan sekarang ini otonomi daerah Kabupaten Kebumen secara keuangan masih tergantung dari pemerintah pusat. Belum bisa seperti halnya DKI mampu memberikan keuangannya sendiri. Untuk Kabupaten Kebumen belum. Sehingga pola-pola pembangunan ke depan seperti halnya lelang
lelang untuk suatu kegiatan ini harus terbuka. Masyarakat dalam tadi kami sampaikan festival anggaran Kabupaten Kebumen kurang lebih 2021 itu kan 2,6 triliun. Ini juga harus dilihat oleh masyarakat, turunannya ke desa seperti apa, dana desa seperti apa kita juga ada. Nah, di sini ada festival. Dengan adanya festival, semuanya terintegrasi. Sehingga masyarakat harus turut andil untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di masyarakat. Kita harapkan ke depannya masyarakat itu tahu apa sih yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah. Ini sangat penting, karena ini adalah uang rakyat yang tentunya diharapkan pertanggungjawabannya juga kembali ke rakyat. Insya Allah dengan keterbukaan tentunya diharapkan sudah tidak ada lagi yang namanya korupsi tadi. Nih, dalam program misi yang pertama tadi kami akan turunkan menjadi beberapa misi, antara lain satu data untuk semua karena kemiskinan kita cukup tinggi, kemudian stop korupsi, gratifikasi dan pungli, kemudian bagaimana pengangkatan pejabat tentunya harus melalui open bidding, dilakukan rekrutmen secara profesional, terbuka melalui sistem berzakat yang terbuka, masyarakat juga bisa memantau. Insya Allah hasilnya akan lebih baik. Jadi tidak ada umpet-umpetan. Kita harus ketika si A bidangnya kesehatan dimasukkan menjadi guru, ini kan juga kurang tepat. Ketika yang bersangkutan kesehatan juga harus dimasukkan di bidang kesehatan, seperti itu. Pelayanan dasar pertama adalah pendidikan, kesehatan, salah satunya itu. Jadi sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah ketika pelayanan kesehatan ini dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen, seluruhnya. Ini tentunya program kami dengan data tadi yang kami sebut, satu data untuk semua, diharapkan semua masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki jaminan kesehatan. Ini sangat penting. Sudah tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, karena ketika masyarakat tersebut memerlukan, tidak ada jaminan kesehatan, ini akan memberatkan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, dari yang miskin harus kita berikan BPJS wajib semuanya. Kemudian para tenaga kerja kita akan memberikan cara, apakah dia mandiri ataukah ada bantuan dari pemerintah kabupaten. Intinya pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan adalah wajib menjadi urusan pemerintah. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Jadi dari Undang-Undang Dasar, tujuan murni dari pendiri bangsa ini adalah memberikan kesejahteraan, keadilan. Kesejahteraan yang pertama adalah kebutuhan pokoknya, pendidikan, kemudian kesehatan. Ibaratnya secara mudahnya, ketika perutnya sudah penuh, nyaman, istirahat, dia pun akan berpendidikan tinggi, menjadi cerdas. Ini insya Allah kesehatannya terjaga, masyarakat akan menjadi sejahtera. Karena itu kami sebutkan namanya lebih sejahtera, kemudian mandiri. Mandiri kami akan mendorong supaya desa-desa ini bisa sebagai pemerintahan yang betul-betul kuat, sehingga kalau pemerintah desa sudah kuat, dengan sendiri Kabupaten Kebumen pun akan hebat. Yang ketiga adalah berakhlak bersama rakyat. Karena apa? Pembangunan harus fokus dan berkepihakan kepada rakyat. Ketika kita mengawali pekerjaan, ketika terpilih, hari pertama adalah langsung bekerja. Jadi 100, 200, 300 ke depan itu adalah menjadi konsentrasi kita dalam bekerja. Tentunya yang pertama kita harus fokus dari seperti tadi, birokrasinya seperti apa, pelayanan dasar untuk masyarakatnya seperti apa, kemudian kondisi perekonomian, penguatan seperti apa, banyaknya masyarakat yang kembali dari ibu kota. Ini menjadi satu padu. Jadi tidak bisa satu sisi kita dorong, satu sisi menunggu yang ini selesai. Jadi bidangnya masing-masing, kita sebutkan tadi namanya 5 misi tadi. 5 misi tadi kita dorong secara bersamaan, dan penguatannya tentunya ada di masing-masing misi. Ketika satu misi kita dorong, misalkan ada 50 turunan, misi kedua ada 40 turunan. Dari misi masing-masing tersebut ada unggulan-unggulan yang harus segera, dalam arti segera dilaksanakan untuk pemerintahan. Jadi 5 misi ini ada indikatornya nanti
keberhasilannya adalah, ukurannya adalah angka, berapa persen sih keberhasilannya, indeks kinerja utamanya seperti apa. Ini harus betul-betul diberikan untuk masyarakat supaya tahu, oh ternyata Pak Arif dari hari bekerja pertama telah menyelesaikan bla 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 bla. Ini harus ada indikatornya. Istilah kata dalam kedinasan indikator kinerja utama. Jadi pemimpin harus betul-betul mengetahui apa sih yang menjadi permasalahan di masyarakat. Tentunya kami selama 1 tahun lebih menjadi wakil Bupati Kebumen, insya Allah sudah paham betul posisinya kenapa Kabupaten Kebumen termiskin. Pertama yang akan saya lakukan adalah pengolahan data. Satu data untuk semua yang akan kami dorong untuk masyarakat. Kartu Kebumen Sejahtera ini akan kita dorong untuk masyarakat, termasuk di situ ada untuk santri dan lain-lain, beasiswa semuanya. Kemudian transportasi akan terintegrasi. Kartu Kebumen Sejahtera kami berikan untuk masyarakat. Misalkan ada masyarakat yang miskin, kemudian transportasinya supaya murah, apakah kita berikan bonus gratis. Ini adalah kewajiban kami. Teknisnya bagaimana? Inilah menggunakan kartu Kebumen Sejahtera yang ini akan kami fokuskan pertama karena untuk menekan kemiskinan. Orang miskin itu bukan berarti dia harus berdiam diri di rumah. Orang miskin tersebut harus melihat keluar, harus melihat seperti apa biar dia semangat. Caranya bagaimana? Kami akan berikan melalui kartu Kebumen Sejahtera bahwa yang masuk kategori miskin tersebut harus ada rekreasi gratis dari kami. Kami akan memberikan gratis untuk keluarga-keluarga miskin yang akan menerima kartu Kebumen Sejahtera. Jadi di kartu Kebumen Sejahtera dari kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, beasiswa, kemudian juga ada rekreasi, transportasi. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan. Ibaratnya begini, ketika masyarakat itu standarnya 436.000 penghasilannya sebulan satu orang, penghasilan segitu itu miskin. Ternyata ada. Bagaimana caranya? Kebutuhan-kebutuhan tambahannya ini yang menjadi beban pemerintah. Politik itu adalah jembatan untuk menuju ke satu titik, untuk melakukan satu kegiatan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Alhamdulillah, Kabupaten Kebumen dalam Pilkada 9 Desember 2020 ini satu paslon tentunya lebih smooth, lebih nyaman, dan tentunya ketika Bupati dan Wakil Bupati terpilih nanti, hari pertama itu langsung melakukan pekerjaannya, langsung fokus dalam pekerjaannya. Terlebih sekarang di tengah kondisi COVID-19 ini, hari pertama baik dari kampanyenya ini harus betul-betul menjaga keselamatan masyarakatnya. Seperti kemarin pada saat kami mendaftarkan ke KPU, yang seyogyanya semua partai sudah menyiapkan para kadernya untuk mengawal kami mendaftar di KPU secara arak-arakan. Kami harus berani mengatakan mohon maaf, hal tersebut tidak bisa kami lakukan. Sehingga kami dan ketua partai dan seluruh sekretaris partai yang masuk ke KPU untuk pendaftaran, ini baru yang pertama. Yang kedua adalah kampanye. Kampanye adalah memberikan visi dan misi, memaparkan visi dan misi. Kita tahu di tengah kondisi COVID-19 ini adalah keselamatan masyarakat itu penting. Sehingga ya tentunya kami cukup prihatin ketika mengunjungi beberapa tempat terjadi berjubel masyarakat dengan tidak melaksanakan protokol kesehatan yang secara maksimal. Tentunya ini menjadi keprihatinan. Sehingga PR kami ke depan yang pertama adalah tetap satu, menjaga keselamatan jiwa daripada masyarakat Kabupaten Kebumen. Itu yang pertama. Buat apa kita memiliki harta yang banyak kalau kesehatan kita terganggu, betul tidak? Apabila nyawa terancam, ini sudah tidak ada artinya harta semuanya. Fokus pertama adalah di tengah pandemi COVID adalah menyelamatkan kesehatan daripada masyarakat. Jadi begini, kami sampaikan bahwa Kabupaten Kebumen dalam RPJMD-nya adalah
fokusnya adalah agrobisnis, pertanian, karena basis utama pemerintahan masyarakat Kabupaten Kebumen adalah pertanian. 53% adalah pertanian. Jadi pertanian ini menjadi fokus yang luar biasa agar penguatan surplus yang kita miliki ini bisa terjaga dengan baik. Kemudian penguatan pariwisata ataupun kearifan lokal ini juga perlu kita kuatkan. Tentunya Kabupaten Kebumen memiliki objek-objek wisata yang sekarang sedang mulai ditumbuhkan oleh desa-desa. Harus disupport, disinergikan supaya tidak hanya membuat kemudian tidak bisa memasarkan. Ini paling penting. Dengan adanya kerjasama dengan kawan-kawan media misalkan, ini objek-objek wisata bisa kita pasarkan lebih baik. Apalagi kita memiliki geopark Karangsambung Karangbolong. Ini salah satu media. Jadi kita penguatkan dulu dari infrastruktur di bawahnya. Kita memiliki geopark Karangsambung Karangbolong. Kalau dari infrastruktur bawahnya kita belum siap, tentu ini akan menjadi kemubaziran yang luar biasa. Mohon maaf, setelah dicetuskan geopark Karangsambung Karangbolong sampai sekarang hal yang menjadi menjadi bermanfaat untuk masyarakat secara luas belum terjadi, betul kan? Oleh karena itu, geopark Karangsambung Karangbolong yang akan kita kuatkan menjadi geopark dunia atau masuk di UNESCO ya, masuk di UNESCO. Dengan hal tersebut, pemerintahannya tentu ada kepala dinas, ada bidangnya yang akan mendorong tersebut. Tapi yang paling penting adalah infrastruktur di kanan kirinya harus kuat. Pertaniannya dikuatkan, pariwisatanya dikuatkan. Apabila ini terjadi, geopark Karangsambung Karangbolong hadir sudah tidak membuat kita miris, tetapi sudah kuat masyarakatnya. Jangan sampai yang atasnya sudah clean, di bawahnya para petani kesulitan. Fokus kami adalah penguatan baik agrobisnis dan seluruh sektor di bawahnya. Seperti halnya program kami yang berikutnya kami sampaikan. Ini kami bacakan ya. Program kami adalah mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, termasuk di situ tentunya ada geopark. Pariwisata di daerah sudah mulai tumbuh cukup baik, dan kearifan lokal yang basisnya jelas agrobisnis dan ekonomi kerakyatan ini sangat penting. Jadi ini harus dipahami oleh masyarakat semua. Jadi jangan fokus atas, di bawahnya masih goyang-goyang. Pohon itu tidak akan kuat. Tapi kalau pohonnya sudah kuat ya insya Allah geopark Karangsambung Karangbolong yang masuk geopark nasional ataupun masuk internasional, ini betul-betul ketika para wisatawan datang ke Kabupaten Kebumen, oh ya masyarakatnya sudah tertata dengan baik, perekonomiannya juga sudah tertata dengan baik. Ketika dia berkunjung ke geopark Karangsambung Karangbolong, dia akan ada wisata-wisata yang lain, budayanya berjalan. Jadi jangan sampai mereka datang ke sini kita tidak siap. Betul sudah dijadikan geopark Karangsambung Karangbolong, misalkan sudah menjadi kaliber dunia, tetapi kita tidak siap untuk menyambut wisatawan. Mereka akan datang kemudian tidak akan kembali, dan ini akan menjadi omongan yang tidak baik. Tapi kalau dia datang ke sini Kabupaten Kebumen secara infrastruktur jalannya bagus, masyarakat petaninya sudah sejahtera, pariwisata di kanan kirinya sudah tumbuh baik, seperti di Sadang di dekat Karangsambung ada tubingnya bisa berjalan dengan baik. Kita juga ada Pentulu bisa menjadi objek wisata yang cukup memadai. Tentunya Karangsambung Karangbolong sebagai geopark akan memberikan faedah manfaat yang cukup baik untuk seluruh masyarakat. Ini yang tujuan utamanya apa sih? Kesejahteraan masyarakat itu paling penting. Jadi jangan sampai sudah jadi ibaratnya kita sudah mempunyai mobil bagus tetapi kita tidak tahu cara mengoperasionalkan, itu yang paling penting. Kami akan fokus terhadap teknik dan cara kami dalam memberikan penyampaian visi misi kepada masyarakat agar visi misi kami dipahami oleh masyarakat, dan kami pastikan visi misi kami ini adalah bentuk dari keseriusan kami kontrak politik dengan masyarakat Kabupaten Kebumen. Ketika visi misi ini tidak berjalan satu saja, ini pertanggungjawabannya luar biasa. Tentunya kinerjanya tidak akan baik. Kabupaten Kebumen secara kinerja
kita bisa tahu sudah mulai meningkat, tetapi masih juga di level-level 30-an. Kemarin seperti Sakib, alhamdulillah kami juga paparan ke Semarang pada Sakib. Hari kemarin juga kami juga paparan tentang Sakib, reformasi birokrasi, dan Sakib kita yang tadinya masih nilainya cukup jauh, kemarin kita juga sudah dapat meraih nilai B, ini cukup bagus, dari nilai C, CC, B. Jadi kemarin karena kami yang paparan, jadi kami tahu betul bagaimana reformasi birokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja.